Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinde Putra Aliadi dari kelas 12 Geomatika 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya raja-raja, runtuhnya kerajaan Cirebon, dan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kesultanan di Jawa pada abad ke-15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Proses terbentuknya kerajaan Cirebon. Cirebon didirikan pada 1 Suro 1445 Masehi oleh Pangeran Cakrabuana. Pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon yang bertempat di Keraton Pakuwati Cirebon menyerahkan kekuasaannya pada Sunan Gunung Jati. Raja pertama dari kerajaan Cirebon yaitu Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang telah selesai menunaikan ibadah haji, kemudian disebut sebagai Haji Abdullah Iman. Raja-raja kerajaan Cirebon. Yang pertama ada Syarif Hidayatullah. Dia menjabat dari tahun 1479 sampai dengan 1495. Dia menjabat sebagai sultan pertama. Yang kedua ada Pangeran Pasarean dan Pangeran Sedang Kemuning. Mereka menjabat dari tahun 1495 sampai 1555. Mereka menjabat sebagai pangeran. Yang ketiga ada Fatahillah. Dia menjabat dari tahun 1552 sampai 1568. Dia menjabat sebagai pejabat pengganti raja. Yang keempat ada Pangeran Agung. Dia menjabat dari tahun 1568 sampai 1649. Dia menjabat sebagai sultan kedua. Yang kelima ada Pangeran Sedang Gayam. Dia hanya menjabat 1 tahun saja, yaitu pada tahun 1649. Dia menjabat sebagai pangeran. Yang keenam ada Pangeran Putra. Dia menjabat dari tahun 1649 sampai 1662. Dia menjabat sebagai sultan ketiga. Yang ketujuh ada Jaksa Tujuh. Dia menjabat dari tahun 1672 sampai 1678. Menjabat sebagai pejabat pengganti raja. Daerah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa, yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan kebudayaan Sunda. Lalu, runtuhnya kerajaan Cirebon. Runtuhnya kerajaan Cirebon terjadi 16 tahun selepas pemerintahan Panembahan Gerilya. Raja Cirebon ketiga ini pada tahun 1662 wafat dibunuh ketika sedang berkunjung ke Kesultanan Mataram. Di sana bersama 2 orang putranya, yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya. Ketiganya tidak diizinkan pulang oleh Amangkurat I hingga wafat. Kala itu Cirebon menjadi bawahan Kesultanan Mataram. Kedudukan Amangkurat I sendiri merupakan mertua dari Panembahan Gerilya. Lalu ada peninggalan kerajaan Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kai Cirebon, Masjid Agung Cirebon, lalu
makam Sunan Gunung Jati. Jadi mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari Kerajaan Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.